Halo, berjumpa kembali bersama saya Kori dari Republik Investor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa potensi saham yang bisa diperdagangkan pada hari Senin besok tanggal 29 Maret 2021. Dan kita tinggal 3 hari lagi tersisa di bulan Maret. Semoga teman-teman bisa memaksimalkan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pergerakan IHSG di bulan Maret ini kurang begitu bagus ya, karena beberapa hari mengalami penurunan yang lumayan signifikan sampai di bawah 6.200. Nah, 6.200 ini kan bisa kita katakan sebagai titik support yang cukup kuat karena ini juga area di mana moving average 60 hari yang selama ini menjaga pergerakan dari IHSG. Nah, pada perdagangan kemarin di hari Jumat, akhir pekan lalu ya, IHSG naik sebesar 1,19%. Nah, ini tentu menjadi hal yang baik karena kita juga tentu berharap agar pergerakan IHSG sendiri tidak di bawah 6.200. Nah, artinya IHSG sebisa mungkin harus bergerak di atas 6238 tadi ya, 6238 atau 6240 lah. Nah, kemarin udah mulai kelihatan ada buyer yang cukup kuat juga dari IHSG ya, dan naik 1,19%. Nah, di minggu ini ya tentunya kita berharap IHSG kembali lagi bergerak di atas 6.200. Titik krusial ya, di mana pergerakan IHSG apakah downtrend atau uptrend gitu. Jadi kemungkinan hari Senin besok IHSG masih bisa melanjutkan kenaikannya. Terlebih indikator RSI juga masih 45%. Nah, artinya masih ada celah untuk naik sampai ke area 80% ya, berharapnya seperti itu. Kira-kira saham apa sih yang bisa kita coba tradingkan ya di minggu besok gitu, minggu pekan depan? Dan kira-kira berapa level target profitnya ataupun stop loss-nya agar kita juga mempunyai trading plan yang sesuai gitu ya, agar ketika kita membeli sahamnya sudah disiapkan bagaimana upaya kita ketika naik ataupun turun. Nah, saya akan menjelaskan di sini beberapa potensi saham di minggu besok ya, tentunya secara teknikal. Nah, yang pertama ada saham BJTM. Nah, BJTM ini kalau kita lihat secara tren masih cukup bagus ya, masih uptrend. Kita lihat tren dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu masih naik dan masih bergerak di atas MA60. Nah, tetapi kemarin udah mulai sebenarnya turun di bawah MA60, tapi pas hari Jumat kemarin ini ada perlawanan dan ditutup di angka 805 ya, dengan kenaikan 1,9%. Nah, ini juga kalau kita lihat secara candlestick-nya ini berbentuk hammer. Jadi biasanya sih tanda-tanda adanya reversal setelah diawali oleh tren penurunan. Ini kalau kita lihat penurunan udah cukup lama juga, ada sekitar 7 hari penurunan, pas banget di MA60, kemudian juga candle terakhir juga hammer. Nah, ini kemungkinan juga masih ada peluang ya buat besok naik, dan kita lihat juga RSI di sini masih di sekitar 45%. Nah, supportnya 790 dan kita lihat resistennya di 840 sampai 880. Nah, saham kedua ada saham ASA. Saham ASA kalau kita lihat secara teknikal berhasil rebound dari MA20 ya. Kemarin closing full candle dengan kenaikan sebesar 8,41%. Nah, kita lihat target terdekat untuk ASA ada di angka 1900 sampai 1910. Kemudian supportnya ada di level 1660. Ini ada di MA5. Jadi teman-teman silakan ditentukan pilihannya ya. Tadi yang pertama ada BJTM, kemudian yang kedua ada ASA. Dengan trading plan seperti ini, support 1660 dengan resisten 1900. RSI juga cukup masih rendah, jadi masih ada peluang untuk naik dan masuk ke area 80%. Nah, ini cukup menarik gitu ya secara teknikal untuk saham ASA. Kemudian berikutnya ada saham SMRA. Nah, SMRA juga di hari Kamis kemarin candlenya sangat baik ya. Ada doji di sini diakhiri candle doji setelah penurunan yang berturut-turut ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai 8 hari penurunan. Kemudian tepat di area MA20 lalu hari Jumat berhasil rebound dan naik 4,69%. Nah, peluangnya masih bisa ada kenaikan lanjutan untuk hari Senin besok dengan resisten terdekat di 1055. Ini resisten klasik ya, dan supportnya di 990 atau di MA5. Nah, kalau secara RSI-nya memang ini udah lumayan tinggi juga, jadi teman-teman bisa gunakan SMRA ini sebagai day trading. Nah, selanjutnya ada saham Indofood. Nah, Indofood ini salah satu saham jagoan saya juga ya, selain ICBP, karena
kalau kita lihat secara tren ini sebenarnya sudah berubah tren dari tren penurunan menjadi tren yang naik. Ini juga ditandai dengan tren dari MA60 yang berhasil breakout dan sekarang kan harga sahamnya itu bergerak di atas MA60. Nah, ini mengindikasikan bahwa tren sudah berubah dari tren penurunan menjadi tren yang naik. Nah, tentu ini jadi hal yang baik ya untuk saham Indofood dan kedepannya pun juga ini bisa dipertahankan untuk swing trade. Nah, target terdekat untuk saham Indofood sendiri ada di level 6.900 sampai dengan level 7.000 secara fisiologisnya. Nah, yang terakhir ada saham Antam. Ini saham yang menjadi favorit investor saat ini karena sentimennya juga masih hangat. Nah, secara teknikal ini masih ada kemungkinan untuk melanjutkan karena kemarin di hari Jumat naik 11,47% dengan volume yang cukup tinggi juga ya. Kemudian target terdekat untuk saham Antam ada di level 2.600. Lalu supportnya ada di sekitar 2.300. Nah, ini menjadi titik yang krusial juga karena beberapa waktu lalu cukup bertahan di level ini ya. Jadi teman-teman bisa jadikan support yang kuat gitu untuk saham Antam di sekitar 2.300 atau bahkan 2.200 gitu. Silakan teman-teman disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Kelima saham ini saya hanya membantu menginformasikan secara teknikal peluangnya seperti apa. Semoga menjadi tambahan informasi buat teman-teman semua yang ingin membeli saham pada awal pekan besok ya tanggal 29 Maret 2021 dan semoga memang sesuai dengan harapan. Jangan lupa sesuaikan dengan trading plan masing-masing karena informasi yang saya share ini adalah disclaimer on. Teman-teman harus tetap menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing ataupun dengan tujuan investasinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Republik Investor. Dan jika ingin bergabung membuka rekening saham melalui kita, silakan nanti hubungin kontak person di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.